Mas Bima. Nah. Sini ya. Sebelah sini Mas. Saya jujur deg-degan banget Pak sama Pak. Saya sudah mengidolakan lama banget sama Pak Mahfud. Sedikit, Pak. Mas. Oke. Nah, idola ya. Berarti kalau idola kedua kepake Mas ya. Enggak kepake Mas. Biarpun udah di sini tetap tabrak. Tabrak. Yang kepake berapa Mas? 03. 03. Iya Mas, monggo. Oh ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Pak atas kunjungan Pak Mahfud ke tempat kami. Ini juga kita pesankan khusus lumpia dari Semarang yang terenak Pak. Mantap. Ini. Jadi tidak ada di menu kami tapi khusus untuk Pak Mahfud agar Pak Mahfud tahu bahwa Semarang itu enak. Ini sekalian saya izin bertanya ya Pak untuk kepastian saya sendiri juga. Jadi apa yang membuat saya yakin Pak bahwa 03 hanya tunduk terhadap rakyat, kepentingan rakyat dan konstitusi dan tidak menjadi boneka partai pengusungnya. Wow. Ini belum apa-apa udah main boneka-bonekaan. Tenang. Anda menantang Pak Mahfud siap tabrak Pak. Tabrak Pak Mahfud. Cocok. Hajar Prof. Langsung dijawab. Langsung aja Prof. Langsung. Jawaban atas itu semua dari track record saya. Saya tidak pernah menjadi petugas siapapun kecuali sesuai dengan konstitusi. Dan saya 24 tahun bekerja di jabatan pemerintahan, berputar-putar dari satu institusi ke institusi lain, tidak pernah melanggar prinsip bahwa saya melaksanakan konstitusi. Jadi saya menjadi alat konstitusi. Oke? Oke. Ya itu aja. Yang pasti bukan anak haram konstitusi. Namanya juga anak haram. Tidak ada catatan MK. Iya. Kalau pulang digendong sama omnya. Oke, ada lagi Mas Bima. Thank Sudah you. cukup, terima kasih Pak. Bis. Kamu siapa tuh? Kamu namanya siapa tuh? Jerry. Jadi hati-hati kalau pulang ya. Hati-hati. Saya kira saya diancam, ternyata enggak. Gimana? Seru nggak? Siap tanya, siap nabrak. Siap nabrak. Ayo Mas. Itu menarik tuh, ada di luar milenial kayaknya sudah Iya, usianya kayaknya di atas sini, 60 ikut siap. hadir tuh. Oh, Terima ada kasih, Mas langsung Bima. tanya Pak Mahfud. Hah? Oke. Bis. Oh, oke, Wah, Prof. ini Iya, dia. siap. Coba bayangin ini orang sudah di atas 60 di atas Gen Z dan Gen milenial. Gen Y ya. Masih ke sini juga. Apa Pak? Namanya siapa Pak? Lapor ke Iya, sini dulu. silakan Pak. Namanya Perkenalkan siapa? Pak, Iya. nama saya Kaljono. Iya. Saya dari Ketua RW 3 Kelurahan Kemijen. Iya. Ketua RW. Kelurahan Kemijen. Tegas. Saya ingin menanyakan kepada Bapak Mahfud. Saya jadi anggota PDI, mulai saya belum sunat sampai sekarang. Belum sunat itu umurnya Dan berapa? usia saya sudah menginjak 80 tahun. Oh, udah menginjak 80 tahun. Bulan 3 itu nanti saya 80 tahun. Yang Mantap. perlu kami tanyakan Pak kepada Bapak Mahfud. Saya jadi RT 33 tahun. RT 33 tahun. Sekarang masih menjabat RW 9 tahun. 9 tahun, bukan main. Pengalamannya Yang saya banyak. tanyakan kepada Bapak, kenapa di Kelurahan Kemijen ada 11 RW? Untuk penyertifikatan Pak, di RW 3 yang belum pernah tersentuh sertifikat adalah di RW 3 Pak. Sertifikat apa Pak? Tanah. Oh. Oke. Padahal saya sudah datang ke staf kepresidenan, Wow. ke BUMN, ke Bu Sri Mulyani, ke Pak Wakil Presiden, dikawal dengan Pak Supriyadi Pak. Jadi saya mohon dengan sangat, penyerahan sertifikat pada hari Rabu kemarin Kemijen ada, tapi di RW 3 tidak ada Pak, hanya 4 tok. Menurut Bapak karena apa? Karena Bapak PDI gitu? Karena Bapak orang PDIP atau apa? Enggak Pak, Karena apa? ini payung hukum, katanya tanah PT KAI. Nah, Padahal itu sudah diserahkan sama Presiden Soeharto pada saat itu. Hmm. Ini saya mohon dengan sangat Bapak, payung hukumnya sudah ada.
dan sudah dikirim ke staf kepresidenan Pak. Nah, Kalau nanti Bapak mau bukti, ini masih dibawa Pak Yai juga membawa. ya karena waktunya kalau di sini terbatas, nanti Ya. buktinya akan dibawa Bisa oleh staf diserahkan. saya. Terima Oke. kasih Oke, sekali makasih. Bapak. Siap kejawab ya Pak ya. Ya, terima Oke. kasih. Mari Pak. Terima kasih. Hebat Bapak ini. Mantap Pak, Oke. ada pertanyaan Pak. Kita mau bahas dikit ya. Kita Kemarin mulai. kita mau bahas tentang debat cawapres kemarin Wah. dengan gaya yang Wow. Cari apa tuh? cari pisang. Oh. Wah, Kirain Iya. cari etika, Mas. Cari pisang. Oh, Nah, iya. kita mau tanya menurut Profesor Mahfud dengan gaya Gibran kemarin dalam debat cawapres, menurut Prof Mahfud gimana Prof buat generasi milenial, generasi Gen Z dan generasi yang sekarang Prof? Itu asumsi pelatihnya itu menurut saya menganggap Gibran bodoh dan menganggap saya juga bodoh. Dikiranya bisa dikerjain kayak gitu kan. Jadi langsung serang Rob. Jadi Mas Gibran itu dilatih agar gini-gini biar mempermalukan saya gitu. Nyari apaan Rob? Padahal yang dilihatkan Mas Gibran tuh nada isinya sehingga saya katakan ini pertanyaan receh. Kenapa receh? Betul. Karena begini, kalau orang bertanya sesuatu itu, kalau akademis ada latar belakangnya dulu. Ini ada peristiwa ini, peristiwa ini. Apa menurut Bapak? Harusnya gitu. Ini belum ada peristiwanya, langsung tanya apa menurut Bapak tentang ini. Itu kan secara akademis untuk anak SD kelas 3. Tabrak! Secara akademis itu mentah, maka saya katakan tidak layak dijawab untuk sebuah forum terhormat. Betul. Receh. Oke. Receh ini receh. Receh. Nah, ini dulu. Iya. Maunya mempermalukan kan, sepermalukan balik pelatih. Ya, betul. Rob, kemarin juga gini-gini Rob. Iya. Oke, gini, Prof. Saya ada satu pertanyaan dan ini menurut saya cukup penting, Prof. Hari ini negara kita tidak sedang baik-baik saja, setuju? Kita melihat, Prof, banyak sekali fenomena adanya indikasi kesalahan ataupun penyimpangan dari kekuasaan. Negara sudah tidak netral dalam penyelenggaraan pemilu. Pengerahan aparat keamanan, presiden pun bertindak, perangkat desa dikerahkan. Satu pertanyaan saya, Prof. Kami generasi muda butuh kepastian. Pertanyaan saya kepada Prof Mahfud simple. Berkaitan dengan statement Pak Ganjar sore hari ini. Apa Pak statement? Ganjar menyampaikan dan menyarankan kepada Prof Mahfud agar terhindar dari konflik of interest. Beliau menyarankan untuk Prof Mahfud mundur dari Menko Polhukam. Kami ingin sikap ketegasan positioning dari Prof Mahfud berkenaan dengan ini. Gimana Prof? Baik, tolong dengarkan baik-baik semuanya. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar. Itu sebabnya kalau saudara semua cermat, pada saat penutupan debat itu saya akan membacakan sebuah pernyataan. Saya berterima kasih kepada Pak Jokowi yang telah mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu sebagai Menko Polhukam. Dan saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam. Dan saya membantunya. Sekarang pun saya bersedia bersama Mas Ganjar untuk melanjutkan tugas-tugas karena menurut saya Pak Ganjar adalah calon presiden yang betul-betul pro rakyat. Nah, jadi saya sudah memberi isyarat itu. Tetapi kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Karena begini, satu menurut aturan itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, terus pejabat-pejabat pusat lah. Tapi menjelang Pilpres yang kemarin ditambah lagi aturannya bahwa wali kota pun ya tidak harus mundur gitu kan. Aturannya ditambah. Padahal itu aturan lama yang hanya menyebut menteri dan pejabat-pejabat tertentu. Tapi tidak apa-apa. Yang kedua,
saya juga ingin memberi contoh. Kalau saya ini menjadi calon wakil presiden, masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak? Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua tugas-tugas, semua surat-surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu di meja saya, meskipun saya cawapres. Dan saya minta kepada pemerintah daerah yang kenal baik dengan saya, jangan menjemput saya atau melayani saya kalau saya ke daerah. Karena saya tidak mau menggunakan jabatan saya itu untuk menggunakan fasilitas kepemerintahan. Betul. Maksud saya ini agar ditiru oleh yang lain. Kalau menjadi calon presiden, kalau calon wakil presiden, jangan mau dijemput oleh pejabat daerah, jangan mau diantar, jangan mau didampingi, hanya minta pengamanan saja kepada Polri. Oleh sebab itu, saudara, di daerah-daerah ini banyak teman baik saya, banyak juga yang saya promosikan. Ada yang menjadi pangdam, ada yang menjadi PLT gubernur, ada yang menjadi pejabat bupati wali kota. Semuanya saya bilang ke staf, kalau saya datang ke daerah dia, jangan hubungi dia untuk menjemput saya atau berkomunikasi dengan saya atau menjamu saya. Jangan hubungi dia, kasihan dia nanti dipecat kalau menghubungi saya. Oke. Mantap. Karena fenomenanya orang kalau dekat-dekat dengan lawan politik itu itu susah, segera dipindah, segera dinaikkan, tapi sebenarnya ditendang ke atas, dan macam-macam. Oleh sebab itu semua pejabat yang kenal saya, yang selama ini baik-baik saja, kalau saya datang ke daerahnya, Anda usah ikut menjemput agar tidak berbahaya bagi Anda, bagi karir Anda. Itu yang saya katakan. Kemudian itu ternyata situasinya tidak berimbang. Pihak lain tampak menggunakan jabatan. Betul. Jemput, diantar dan sebagainya. Malah yang terakhir ini menteri-menteri yang tidak ada kaitannya dengan politik juga sudah ikut tim sukses. Siapa itu? Singkat, ces gitu, Bro. Iya kan? Betul. Oleh sebab itu, saya kira percontohan saya ya sudah cukup. Tinggal menunggu momentum, karena ada sesuatu tugas negara yang harus saya jaga. Jangan sampai kacau apa yang sudah jadi, harus saya jaga dalam rangka transisi. Dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun yang lalu dengan penuh ketulusan. Dan berdasar ketulusan yang seperti itu pula saya sekarang akan meneruskan tugas-tugas itu bersama Ganjar Pranowo. Tinggal ya, kalau saudara lihat sekali lagi pidato saya pada pada akhir debat yang keempat itu, pidato saya yang pertama kan gitu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Jokowi dan saya sekarang akan bersama Pak Ganjar Pranowo. Itu berarti menunggu momentum, menunggu transisi, juga menunggu karena menyangkut politik, strategi politiknya dari partai pengusung melalui TPN. Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong pelayu pergi begitu saja dari Pak Jokowi, tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi, di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya, agar saya tidak lebih terikat. Dan agar yang lain tahu, kalau mau menjadi pejabat itu jangan menggunakan jabatan untuk kepentingan politik. Tapi itu dosa politik, itu dosa politik yang akan meracuni generasi muda. Tabrak, Bro. Berarti Prof Mahfud berkomitmen sampai pada waktunya Prof Mahfud akan mengundurkan diri untuk menghindari konflik of interest. Nunggu timing. Oke. Tidak akan menyalahgunakan kekuasaan. Iya. Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi. Jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa, tapi saya ingin memberikan pelajaran etika
kepada para pejabat Betul. politik. Oke. Setuju, Prof. Tapi Prof, kenyataannya sekarang bukan hanya menteri ataupun aparatur negara yang lain. Kenyataannya kepala atas negara Indonesia ini juga tidak netral, Prof. Terbukti dalam kunjungan kenegaraan mereka selalu melambangkan dengan jari dua, Prof. Nah, bagaimana Prof dengan fenomena kayak gitu? Apakah Prof? harus mundur? Ya biar masyarakat yang menilai. Oh. Saya minta masyarakat kalau ingin ikut menyelamatkan negara ini pada saat pemilihan tanggal 14 Februari besok, berilah pengadilan rakyat untuk Setuju. menentukan Setuju, Prof. Pengadilan untuk rakyat. menentukan pilihan sesuai dengan hati nurani. Iya. Yang tidak menggunakan penyalah kekuasaan untuk meraih kemenangan dan tidak juga menyebut fasilitas negara itu sebagai diberikan oleh personal kepada rakyat. Semua yang diberikan kepada rakyat itu adalah milik negara. Oke. Setuju, Prof. Baik. Setuju ya? Setuju. Bre, oke Bre, mau Bre, nabrak Bre. apa Bre? Saya mau nabrak Prof. Wow. Terkait dengan nabrak nih. satu, ketidakadilan yang ada di Kota Semarang, Prof. Dari pada tahun 2022 di bulan Agustus ada satu ASN Kota Semarang bernama Iwan Budi yang mungkin Prof pernah mendengar. Wow. Prof pernah mendengar Oh. Iwan Budi, ASN Bapeda Kota Semarang. Oh. Hilang, dimutilasi dan terbakar. Wow. Sampai dengan detik ini, Prof, kasus sudah naik ke Polda dan tidak ada penyusutan dan pengungkapan kasus. Kita mau seperti apa? Kalau kasus yang berbahaya harus nunggu viral dan baru ditindak dan diusut serta dituntaskan, mau sampai kapan kita sejahtera? Itu yang pertama. Saya tanya yang pertama. Yang kedua, setiap tahun cukai rokok naik. Tapi yang pertama, petani tak pernah sejahtera, Prof. Kalau Prof berkunjung ke Temanggung, berapa banyak persentasi petani yang saat ini bertambah karena alokasi cukai rokok tidak langsung ke petani. Itu yang kedua. Yang ketiga, terkait dengan apa yang selama ini Prof kerjakan tentang masyarakat adat, sejauh mana gagasan Prof berbicara tentang wadas yang salah satunya calon presiden kita Pak Ganjar yang juga menjadi salah satu pelaku dari rusaknya lingkungan yang ada di wadas. Terima kasih. Oke. Wow. Bre, nabraknya 3 kali, Bre. Ya. Oke, silakan. Silakan. Saudara, saya mulai dari yang ketiga yang paling panas. Yo. Tabrak Prof. Soal wadas. Soal wadas itu adalah program strategis nasional. PSN itu adalah proyek pemerintah pusat. Oleh sebab itu dan itu sekarang sudah diselesaikan. Saya ikut menyelesaikan itu, misalnya ada tuduhan pelanggaran hak asasi. Katanya ada yang masuk rumah sakit dihajar polisi, ada yang malam-malam rumahnya didatangi polisi dengan anjing pelacak, ada yang dihajar polisi. Semua itu pada waktu itu saya ambil fotonya, saya kirim ke Komnas HAM. Tolong diselidiki ada peristiwa ini benar apa tidak. Tolong Komnas HAM yang mengumumkan apa ada pelanggaran HAM berat apa tidak. Tabrak, Bros. Singkat, Prof. Saudara, apa keputusan Komnas HAM? Semua itu tidak benar. Dan itu diumumkan oleh Komnas HAM. Ya, bahwa tidak ada anjing pelacak itu, tidak ada orang yang masuk rumah sakit apalagi meninggal. Nah, saya katakan kalau Komnas HAM bilang begitu, bagi saya dari sudut keamanan selesai. Tetapi yang terpenting dari itu bahwa wadas itu adalah program strategis nasional. Berarti bukan programnya Pak Ganjar ya, Pak ya? Ya, program strategis nasional yang secara hukum itu sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung bahwa IMB-nya itu sudah benar, surah amdalnya sudah benar, sudah diputuskan. Nah, oleh sebab itu yang diharapkan ke depan kalau mau membuat program strategis nasional di daerah, itu seharusnya pemerintah juga ikut menangani masalah-masalahnya yang akan muncul. Jangan langsung dibebankan ke daerah lalu berdiam diri. Setuju, Prof. Setuju. Oleh itu Setuju tidak kalau adil, itu, Prof. keadilan pusat dan daerah di bidang ketatapan pemerintahan itu tidak benar. Kalau muncul kasus itu lalu dibebankan
sudah daerah, lalu pusatnya hanya diem-diem aja ngelihat dari jauh, padahal dia wajib mengambil tindakan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung memberi ganti rugi yang layak dan mengajak masyarakat dilibatkan untuk program strategis nasional. Itu dilibatkan masyarakatnya, kamu mau apa, ini mau diginikan gitu. Jangan langsung jadi lalu pemerintah daerah dipaksa untuk menyelesaikan masalah itu. Saudara, Berarti... soal Iwan Budi yang dimutilasi tidak ada kabarnya, itu menyangkut soal penyidikan. Tapi begini, saya sekarang atau pemerintah sekarang punya program SPPTI, Sistem Penanganan Pidana Berbasis Teknologi Informasi. Di situ harus dimasukkan setiap kasus dari seluruh Indonesia. Misalnya kasus ini tanggal sekian peristiwanya, dimulai penyelidikan tanggal sekian, masuk. Kalau 3 bulan kemudian kita buka, sampai di mana ini? Sampai di mana masalahnya? Ada laporannya, setiap 3 bulan ada laporannya. Nah, tapi yang ini termasuk yang tidak masuk nih laporannya. Nanti akan saya cek. Ya, kenapa ini tidak jalan? Tabrak, bro. Wajib itu, Bro. Menurut saya itu wajib sekali itu, Bob. Tegas ya. Tegas langsung. Satset, Bob. Ya. Ya, satset pokoknya. Oke, saya kira itu soal apa namanya? Cukai rokok. Cukai rokok. Nanti kita selesaikan juga. Cukainya selalu naik, petaninya tidak pernah sejahtera. Malah dulu pernah juga ada larangan kan, bahwa larangan tani tembakau karena ini adiktif dan sebagainya. Itu saya kira saya sudah membuat putusan waktu Mahkamah Konstitusi mengenai perlindungan bagi penanam tembakau dan seluruh kemanfaatnya agar rakyat bisa kebahagiaan dan bisa sejahtera dari itu. Itu aja. Oke. Oh. Ini dia Siapa mau buktinya. nabrak lagi? Siapa mau nabrak lagi? Tabrak. Gini Mas Teo. Oke, kacamata, Ya, siapa silakan. lagi? Ada. Oke, ya. Ini kita butuh pemimpin yang tegas, Tegas, berani ya. menjawab Satset gitu semuanya. loh. Satset. Semuanya. Kita mulai lanjut. dulu. Pertanyaan Bro, berikutnya. Tabrak, Bro. tabrak, Tabrak. tabrak, tabrak, tabrak. Oke. Tabrak. Oke, silakan, kita Bro. lanjut silakan. dengan Mas siapa? Oke, sebelumnya mohon izin Prof, saya Sajiwo dari kawan-kawan UNES. Sebelumnya disclaimer dulu, hal demikian sudah kami lakukan. Kemarin kita ke Jakarta, kita juga menyerahkan kajian serupa ke Pak Anies. Nah, ini izin menjelaskan. Yang pertama, hari ini Jawa Tengah itu mengalami krisis sosial ekologis, Prof, di pesisir pantai utara Jawa. Apalagi semenjak ada Giant Sea Wall yang kemarin mungkin dibahas sama Cak Imin ya, itu juga kemarin kita sudah serahkan ke Cak Imin. Hari ini kita juga mau menyerahkan lagi kepada Prof Mahfud mumpung di Semarang. Nah, krisis sosial ekologis yang terjadi di Jawa Tengah itu hari ini luar biasa, Prof. Karena ya Jawa Tengah di pantai utara, penurunan muka tanah, kemudian itu mengakibatkan banjir. Nah, itu diperparah dengan ekstraksi air tanah oleh industri di pesisir Jawa Tengah. Itu yang pertama. Kemudian yang ingin saya tanyakan yang kedua terkait dengan kasus Rawapening, Prof. Ini juga masuk kepada DPN atau Danau Prioritas Nasional. Nah, rencananya di Rawapening ini akan diadakan revitalisasi. Nah, tapi yang jadi problem kemarin itu ada pematokan tanah yang itu hasil dari keputusan Menteri tahun 2020, Menteri PUPR tentunya. Nah, di situ mencaplok kurang lebih hampir 800-an hektar tanah warga yang itu punya sertifikat. Kita punya datanya. Nah, dan sampai hari ini kawan-kawan UNES masih konsisten kita pulang pergi ke Rawapening. Pertanyaannya, Prof, saya butuh komitmen Prof Mahfud, kita butuh janji Prof Mahfud, dan saya harapannya kita bisa bersalaman karena sama-sama laki-laki ya, Prof ya. Wow. Tantangan tabrak nih. Ya. Apa yang bisa kawan-kawan pemuda hari ini pastikan dari Prof Mahfud agar satu, krisis sosial ekologis di pantai utara Jawa itu selesai atau dibereskan. Yang kedua, tidak ada lagi kebijakan-kebijakan yang itu bisa merugikan masyarakat. Kita tidak pernah menolak pembangunan, tapi kita selalu menolak pembangunan yang itu merampas hak dari masyarakat. Terima kasih. Silakan, Bro. Seorang pejabat tidak boleh memberikan janji konkret terhadap sesuatu yang belum dipelajarinya.
Oleh sebab itu saya tidak memberi janji apa-apa, tapi saya akan menerima ini lalu akan dipelajari. Kalau memang ada pelanggaran akan kita tabrak. Tabrak! Tabrak Prof. Saya kan belum tahu betul apakah benar ini salah, apa benar terjadi pencaplokan. Nah nanti saya pelajari dulu. Yang prosedurnya sudah benar, tentu kita juga tidak boleh selalu menyalahkan pemerintah. Karena dalam banyak kasus juga sering melaporkan pemerintah salah, tapi sebenarnya sesudah dilacak tidak selalu salah, meskipun banyak juga yang salah gitu, tapi tidak selalu. Oleh sebab itu saya tidak boleh katakan wah saya memberi janji sekarang untuk kasus ini akan saya entar dulu saya pelajari. Tapi yang saya pastikan semua akan ditegakkan menurut aturan-aturan hukum, baik kepada pemerintah maupun kepada rakyat. Iya. Oke? Jika terbukti akan dibereskan. Jika terbukti kita tabrak. Oke, tabrak. Kita serahkan. Oke. Selamat anak muda. Intinya nggak Mantap. boleh janji-janji ya Prof ya. Bukan sekedar janji, Iya. tapi Terima akan kasih dari dipelajari kawan-kawan lebih UNES lanjut. ya. Pelajari dulu ya. Apalagi Oke. Oke, lanjut. Oke. Oh, Oke langsung ini, nih. iya. Oke, Oke ini silakan. dulu. Siap. Silakan. Silakan Mas. Mundur lagi. Nah. Pertanyaannya nabrak dulu nggak nih? Pertanyaannya nabrak nggak? Oke, silakan. Namanya. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Parjio. Saya salah satu mahasiswa di Untak Semarang. Izin tanya, Prof. Parjio ya. Untak ya. Untak Semarang ya. Oke. Oke. Parjiru loh Mas. Tidak apa-apa. Oke, izin tanya mengenai statement Prof Mahfud di mana kalau tidak salah jenengan berkomentar bahwa ketika nanti menjadi cawapres, ketika menjadi wakil presiden akan meminta izin Pak Ganjar mengenai concern ke bidang politik hukum dan HAM, kan demikian. Kemudian yang izin saya tanyakan, upaya konkret apa yang dapat Prof janjikan atau gagasan Prof apa yang bisa sampaikan kepada masyarakat mengenai hal tersebut? Karena apa? Karena kemarin kita lihat sendiri di masalah mengenai sidang di rapat dengar pendapat dengan DPR ada yang masalah tindak pidana pencucian uang. Oh, ini disabotase ndak ini lah ya, nanti disabotase ini. Oke, mengenai TPPU itu kan salah satu kader partai pendukung jenengan dan juga ketua Komisi 3 kalau tidak salah itu kan bilang menyampaikan bahwa kebijakan itu ditanyakan ke partai politik. Artinya kan loh. Dan sejauh ini partai pengusungnya jenengan itu termasuk mayoritas di dalam partai politik itu sendiri. Artinya bagaimana upaya konkret jenengan, karena kan itu agak menurut saya itu agak bisa ndak gitu, karena kan sejauh ini pendukung jenengan ya yang masih berkuasa saat ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, upaya konkret mengenai penyelesaian HAM, karena itu kan setiap 5 tahunan terus, sedangkan kembali lagi concern di Menkumham itu kan kalau tidak salah juga salah satu kader partai pendukung jenengan, mengapa tidak mendesak presiden selaku tertinggi untuk menyelesaikan hal tersebut. Mungkin itu Prof yang dapat saya tanyakan. Terima kasih. Pertanyaannya nabrak loh. Tentang Oke. Oke, bagaimana Prof? Silakan Kasih paham, Prof. Kasih paham Prof. Hebat mahasiswa Untak. Wih. Parjio. Jadi soal TPPU saya kira informasinya kurang valid ketika DPR kata Anda suruh tanya ke partai politik. Enggak. Waktu itu DPR tidak bilang tanya ke partai politik. Yang suruh tanya ke partai politik itu kan undang-undang perampasan aset. Kalau yang TPPU itu beda. Saudara, yang TPPU itu jalan. Jadi sudah jelas pada waktu itu pencucian uang 349 triliun itu agregat dari 300 surat kepada Kementerian Keuangan. Pada waktu itu yang ribut dibilang Menko Polhukam itu menyebabkan hoax karena menurut Menteri Keuangan datanya tidak seperti itu. Nah lalu dipertemukan di DPR clear, Menteri Keuangan juga bilang iya, cuma tidak dimasukkan unsur ini ketika menghitung, tapi suratnya betul ada. Lalu ketemu di situ bahwa sama, memang terjadi dugaan tindak pidana pencucian uang melalui 300 surat LHP ya.
LHA, laporan hasil analisis dari PPATK Kementerian Keuangan 300 surat yang belum diselesaikan secara baik. Betul ada angkanya, ada. Terus gimana sekarang? Jalan. Dari 349 triliun itu 189 triliun sekarang sudah disidik. Masuk penyidikan itu artinya sudah memenuhi syarat bahwa itu tindak pidana pencucian uang. Sekarang sudah disidik, sudah keluar surat penyidikannya. Karena DPR minta agar diteruskan di Menko Polhukam sebagai ketua Satgas Nasional ya, TPPU, tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang sekarang lakukan, yang sudah dihukum kan udah banyak. Karena itu melalui 300 surat, tidak satu paket 349 miliar, itu 300 surat loh. Nah, yang sudah diselasukan misalnya Rafael Alun yang minggu lalu udah divonis 14 tahun penjara. Ada Angin Prayitno, ada kepala Bea Cukai Jogja, ada kepala Bea Cukai Makassar dan lain-lain, sudah banyak yang ditinjak dari kasus itu. Jadi jangan bilang itu tidak jalan, jalan gitu. Jalan. Artinya sudah ditabrak ya Prof. Banyak yang sudah ditabrak dan banyak yang sudah disel. Ya, banyak sudah ditabrak, banyak sudah disel, ditangani polisi, ditangani kejaksaan, ditangani KPK, ditangani Dirjen Bea Cukai sendiri. Udah jalan, udah sekarang sudah mulai membagus dalam kasus ini. Nah, kemudian yang kedua, penyelesaian HAM berat. Saudara, penyelesaian HAM berat itu perintah undang-undang yang menentukan satu itu pelanggaran HAM berat atau bukan, itu bukan pemerintah, tapi Komnas HAM. Oleh sebab itu sejak Komnas HAM tidak bilang bahwa itu pelanggaran HAM berat, ya pemerintah tidak boleh melakukan tindakan karena undang-undangnya mengatakan itu adalah Komnas HAM. Nah, Komnas HAM itu merekomendasikan belasan kasus yang dianggap pelanggaran HAM berat sejak zaman dulu kala. Sejak tahun 65 anggapannya. Nah, itu sebagian dari situ sudah mulai diselesaikan, tapi ada beberapa yang bukti-buktinya sudah tidak ada. Misalnya terjadi tahun 65, pelakunya siapa? Kan kalau hukum pidana itu harus ada orangnya, pelakunya siapa? Kemudian korbannya siapa? Betul enggak pelakunya itu menggunakan senjata apa? Kan gitu. Nah, itu kemudian bolak-balik antara Kejaksaan Agung dan Komnas HAM, sehingga kita katakan yang akan datang kita kembalikan ini ke DPR dulu, mau diselesaikan secara apa ini? Karena dari sudut hukum acara di Kejaksaan Agung, apa yang ditemukan oleh Komnas HAM itu tidak bisa dibuktikan karena kita sudah ngajukan juga dibebaskan oleh pengadilan, 34 orang bebas yang sudah diajukan tuh karena tidak bisa membuktikan, bukan karena peristiwanya tidak terjadi. Peristiwanya terjadi tapi buktinya tidak ada. Karena sudah lama, karena kehilangan jejak, sehingga Kejaksaan Agung tuh kalau ngajukan gini terus sudah tahu kalah, kok diterus-teruskan kan malu kita. Nah, kita sekarang mengambil dua langkah. Satu, jalur pengadilan masih akan dibuka dan kita akan meminta DPR mengambil keputusan tentang cara pembuktian yang lebih mudah agar diatur DPR. Setuju dong, Bang. Nah, sementara ini saya mempunyai impres, instruksi presiden yang diberikan kepada saya untuk menyelesaikan kasus yang di luar pengadilan, tapi yang untuk pengadilan harus jalan. Yang di luar pengadilan itu siapa? Korbannya. Kalau ke pengadilan itu kan pelakunya yang dicari. Sementara korbannya ini dibiarkan terkatung-katung. Seperti Mahid, mahasiswa ikatan dinas di luar negeri. Itu mereka tidak terlibat PKI, tidak terlibat apapun. Tapi karena waktu itu disekolahkan oleh Bung Karno lalu tidak boleh pulang. Nah, ini kita susul ke luar negeri. Pulang kamu. Kamu adalah warga negara. Itu yang kita lakukan sekarang. Yang korban di Aceh. Yang korban di Aceh kita kasih. Kamu dulu kena apa? Oh, Kak, kena peristiwa ini pelanggaran HAM oleh tentara. Oke. Sekarang apa yang kamu butuhkan? Pak, saya minta rehabilitasi, minta 2 sapi. Kasih 2 sapi. Rumah saya rusak, kasih rumah. Mau minta masjid, kasih masjid. Jadi saudara, jangan salah juga berpikir bahwa ini PPHAM yang dipimpin penyelesaian kasus mah lalu itu hanya untuk menghidupkan PKI, tidak ada urusannya. Ini anak sekolah di luar negeri, kemudian yang di Aceh itu justru Islam kan korbannya, bukan PKI, itu Islam, dan itu yang dimulai lebih dulu, peluncurannya dari sana.
Dan ini mendapat pujian pertama kali dari Perserikatan Bangsa-Bangsa bahwa Mantap, Indonesia Ini dia. di googling nanti pidato Sekjen Komite Tinggi Hak Asasi Manusia di Jenewa, pujiannya terhadap pemerintah Indonesia karena bisa menangani kasus pelanggaran HAM dari sudut korban, dari sudut pelaku. Kita terus cari, kalau ndak ketemu kita tabrak sampai ketemu. Mantap. Berarti Clear, salah jelas ya. solusinya ya berarti ya. Oke. Prof, silakan minum dulu, Prof. Ya. Kita melihat nih, Mas Tio. Pertanyaannya Ya. lebih spesifik nih. Iya. Oke. Bagaimana kaitannya dengan pelanggaran HAM di tahun 98, Prof? Oke, bagaimana Prof? Itu yang ditunggu-tunggu itu pasti itu. Siapa ya? Yang tanya kamu apa sana? Oh, pertanyaannya ini. Iya, ya? Nah, ini dulu Prof. Kasus 98 itu terjadi pelanggaran HAM berat dalam 3 kasus. Setuju. Ya, dalam 3 kasus. Catat. Nah, sekarang ini masih terus berproses untuk dicari pembuktiannya. Sebagian sudah diadili, kan sebagian sudah ada yang dihukum kan? Ya. Iya kan, sudah ada yang dihukum. Ada yang dibebaskan itu sesudah dihukum, yang juga termasuk dalam kasus sekitar 98 jajak pendapat di Jawa Timur itu kita sudah ngajukan pelaku kejahatannya dihukum tapi tiba-tiba di PK dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung dan seterusnya. Jadi kita akan terus mencatat ini, ingin memastikan ketika ini masuk ke pengadilan tidak buang-buang waktu, dibebaskan lagi oleh Mahkamah Agung karena buktinya tidak ada, bukan peristiwanya tidak ada, buktinya tidak ada. Karena kalau saya katakan saya membunuh si A, orang yakin saya membunuh, tapi harus jelas membunuhnya dengan apa. Bukti kalau menggunakan pedang, pedangnya mana, ditusuk dari belakang ada di depan, itu harus jelas. Nah, pembuktian gitu tuh penting di dalam hukum, dan itu yang sekarang sulit bagi pelanggaran HAM berat itu karena peristiwanya udah lewat. Kadangkala juga korbannya dipendem di tanah dengan semen, kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana melakukannya. Nah, itu yang sekarang jadi problem di dalam hukum pelanggaran HAM berat kita, sehingga kita nanti berpikir mau mencari jalan yang lebih praktis. Pembuktian itu tidak usah bertele-tele lah, ada kebijakan apa enggak. Gitu kan, kebijakannya ada, karena pelanggaran HAM berat itu artinya kebijakan oleh pejabat resmi. Gitu. Oke, yuk. Oke, kita break dulu kali Mas ya, break dulu ya, biar Prof. Saya mau menikmati lumpia dulu. Kita break dulu. Anda Bentar, kita break dulu. sendiri-sendiri. Oke. Prof, Silakan menikmati. Prof, wis. Kita makan lumpia Semarang. Ya. Oke. Kita bisa lihat nih tadi Mas Teo. Iya, ini sebagai cocok. sebuah simbolis dari Prof. Kalau kita hidup, kita punya muka, punya mental, nggak boleh raih gedek. Ya. Oke, setuju nggak? Setuju dong. Nanti yang pertanyaannya terbaik akan mendapat Oke. togang bomber. Akan dapat jaket. Jaket keren nih. Oke, silakan ganti dulu. Bentar, nanti kita ya. sambil Oke, break dulu kali ya. Break dulu ya. Oke, gini Mas Teo, kita lihat tadi nih Mas, menarik. Yes. Menarik sekali. Kita bisa melihat calon pemimpin kita nih Benar. yang memiliki pengetahuan luas. Ya. Tidak takut ditanya. Wah, Tidak bertele-tele. langsung digas. Gaspol, betul. Dan lebih daripada itu ada komitmen yang sangat kuat. Ada komitmen, betul. Ada solusi setiap pertanyaan ya. Oke, kita mau break dulu Iya. biar Pak Mahfud menikmati lumpianya dulu. Sesaat lagi kita akan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Tanpa gimmick, silahkan teman-teman yang mau bertanya, silahkan tanyakan ke Prof Mahfud. Ini kita mau buka untuk perempuan. Oke. Kalau Untuk perempuan ya, nih pasti. untuk perempuan dulu. Oke, ya boleh perempuan. Yuk, boleh maju dulu di sini, duduk dulu. Sambil menunggu Nanti Prof yang perempuan dulu ya. sedang menikmati lumpia. Yes. Karena dari tadi sudah Mantap Prof. yang cowok, kita sekarang coba yang cewek. Silahkan Mbak. Oke, silakan teman-teman yang punya pertanyaan sekritis apapun disiapkan.
Oke, mbaknya mana? Monggo silakan mbak, di depan mbak. Oke, boleh langsung bertanya Mbak. Tanya. Oke, silakan mbak. Tapi gini ya, rambu-rambu pertanyaannya. Pertanyaannya yang masuk akal. Jangan seperti orang bodoh. Jangan gini-gini. Nyari apa? Ntar dulu. Ini karena saya ini orang NU. Jadi di NU itu ada pesan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, saya sudah berdiskusi dengan ratusan orang pandai, selalu memuaskan. Tapi yang paling sulit itu berdiskusi dengan orang bodoh. Maka di kalangan NU itu ada dalil. Ya, tarkul jawab alal jahil jawabun. Tidak menjawab pertanyaannya orang bodoh itu adalah jawaban yang paling baik. Ayo tanya yang baik. Tabrak! Tabrak, 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 tabrak. Oke, silakan Mbak. Silakan Mbak. Baik, Nama. Baik, sebelumnya selamat malam semuanya. Nama saya Rachel, saya dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Ya, siap. Saya ingin bertanya, Prof. Jadi mungkin semua hadirin juga tahu terkait pembaruan dalam hukum pidana, yakni dengan KUHP nasional ya, Prof. Yang ingin saya tanyakan, dari pembaruan hukum tersebut, Prof sendiri lebih setuju untuk mengedepankan kepastian hukum atau keadilan hukum, Prof? Jika keadilan hukum, saya ingin bertanya terkait pasal 162 dalam UU Minerba yang waktu itu gugatannya disahkan saat Prof menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi. Apakah pasal tersebut mengandung unsur keadilan tersebut? Dan saya ingin bertanya, jika pasal tersebut mengandung unsur keadilan, bukankah pidana itu merupakan obat terakhir, Prof? Dan bukankah pasal tersebut justru kerap kali dipelintirkan untuk mengkriminalisasi para aktivis lingkungan? Sekian, terima kasih. Oke, sikat Prof. Silakan Prof. Kasih jawabannya Prof. Ya, jadi begini, ada dua hal yang berbeda sih. Pertama soal undang-undang KUHP dulu. Jadi undang-undang KUHP yang baru itu nanti akan berlaku tahun depan. Bulan Januari tahun depan sudah mulai berlaku dan itu sudah didiskusikan selama 59 tahun. Kalau didiskusikan terus tidak akan selesai, oleh sebab itu disahkan dulu, diberlakukan. Dan itu sudah menyerap aspirasi dari berbagai kalangan. Nanti kalau memang ada yang dirasakan belum adil, itu kan bisa di judicial review. Masih ada caranya. Tetapi kalau ditunda terus sampai semua orang setuju, itu tidak bisa. Harus ada yang ngambil keputusan, maka disahkan sekarang. Ya, gitu. Apakah itu sudah mengandung keadilan? Tentu. Karena keadilan dari segi konseptual itu didiskusikan seperti apa? Karena saya lebih percaya pada keadilan itu sebagai tujuan hukum. Jadi kalau hukumnya tidak benar, sering loh ada hukum itu tidak benar tapi dipaksakan di pengadilan padahal tidak adil. Oleh sebab itu bagi saya hukum yang resmi berlaku kalau tidak mengandung keadilan itu harus ditolak. Penolakannya di mana? Direvisi atau di dalam penerapannya supaya tidak diberlakukan. Itu yang dari Undip ya. Nah, Undip itu punya konsep hukum progresif. Itu arti hukum progresif ya. Saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh. Tapi memang menangkut kita itu punya hukum yang berlaku sebenarnya. Ya, kaitannya dengan kekayaan masyarakat adat, perlindungan atas lingkungan hidup. Itu diharapkan bahwa aktivis lingkungan itu supaya diperlakukan sebagai subjek hukum dan diperlakukan adil untuk membela hak-hak masyarakat adat dan lingkungan hidup. Nah, karena ini dalam faktanya banyak aktivis lingkungan yang mengajukan protes lalu dikriminalisasi, ditangkap, kemudian pengadilannya tidak fair. Saya tahu itu pertanyaannya dan itu yang saya jawabkan. Bagus pertanyaannya dari Undip. Oke. Luar biasa. Terima kasih Mbak. Kan? Konkret ya. Sudah puas?
Oke. Wah, ada yang mau bertanya? Kalau belum puas nanti datang ke rumah. Wih, langsung datang ke Oke, rumah nih. silakan. Yang ini. Fotonya, mau Yang foto? mana? Oke, foto. Yang- Yo! Fotokan dari situ. Yang Arda ya. Asik. Oke. Selamat malam Prof sebelumnya. Nama saya Ardaya dari Unika Sugio Pranoto Fakultas Teknologi Pertanian. Ardaya. Unika Sugiro Pranoto. Oke. Iya. Oke, pertanyaannya nih Prof. Waktu debat kemarin kan Prof, itu ada bahasan tentang lingkungan nih. Apa? Ada bahasan tentang lingkungan. Ya. Lalu Prof Mahfud menyajikan data. Tapi data tersebut malah disanggah. Jadi yang benar tuh gimana nih Prof? Lingkungan Iya, ya, deforestasi. Oke. Bagus pertanyaannya. Ini anak yang selalu aktual mengikuti perkembangan berita. Oke, silakan ditabrak, Prof. Tabrak bro. Bagus tuh cara nabraknya. Jadi begini, saya jelaskan nih bagi yang tidak mengikuti. Saya kemarin mengatakan bahwa di Indonesia ini terjadi selama 10 tahun terakhir itu 12,5 juta. 12,5 juta deforestasi. Deforestasi itu artinya semacam perusakan hutan. Itu 12,5 juta itu lebih luas dari Korea Selatan dan lebih luas dari 23 kali pulau saya, pulau kelahiran Madura. Itu besar sekali selama 10 tahun terakhir. Nah, atas data ini Menteri LHK sahabat saya yang sangat baik dan profesional Bu Siti Nurbaya mengatakan data saya salah karena yang benar tidak sejumlah itu, lalu disebutlah angka-angka. Nah, saya ingin katakan bahwa hitungan Bu Siti Nurbaya itu hanya menghitung deforestasi neto, artinya sisa. Jadi ada 12,5 juta hektar perusakan hutan, lalu pemerintah membuat reforestasi namanya, bukan deforestasi tapi reforestasi di tempat lain, sehingga mengatakan kalau begitu tidak 12,5 juta. Ya tetap dong, yang rusak selama 10 tahun tuh 12,5 juta ya, karena dia menghitung dari deforestasi bruto dikurangi dengan forestasi menjadi deforestasi neto. Itu yang dikatakan oleh Bu Siti Nurbaya. Dia benar, tapi ngitungnya dia sisanya. Sedangkan saya menyebutkan kerusakannya. Kerusakan ini tidak berubah, ya tetap rusak. Cuma di tempat lain dia membuat forestasi yang dianggap mau mulai menutupi kekurangan deforestasi itu. Paham? Paham. Selesai, bagus. Oke. Saya Angelia, Prof dari Gemini Hukum Undip. Jadi gini Prof, selama ini kan kita dengar ya Prof ya tentang pekerja rumah tangga yang dulu kita sering sebut Bentar sebagai dulu, kamu dosen apa mahasiswa S1, S2, S3? S1 Prof. S1. Ya. Nah kalau mahasiswa S2 dan S3 saya ngajar di Undip soalnya. Oh, iya. Berarti mahasiswa saya. Oke. Ya. Tanya terus. Terima kasih Prof. Jadi selama ini kita dengar ya Prof ya tentang pekerja rumah tangga atau yang dulu kita sering sebut sebagai pembantu atau asisten gitu Prof. Nah selama ini perjuangan mereka mungkin kita bisa lihat seakan sebelah mata, tapi ternyata rancangan undang-undangnya pun sudah sampai hampir 20 tahun ada dan belum disahkan pula gitu. Beberapa problematikanya pun bisa disebutkan, contohnya sebagai klasifikasi antara pekerjaan publik dan juga domestik, dan juga permasalahan bahwasannya pekerjaan domestik itu tidak dihargai sama sekali Prof. Dan itu yang menjadi concern besar terhadap apa yang saya pikirkan selama ini. Menurut saya juga pekerjaan-pekerjaan domestik yang dilakukan oleh kebanyakan selama ini adalah perempuan, itu adalah pekerjaan yang berharga, pekerjaan yang mempunyai nilai pula, dan pekerjaan yang seharusnya tidak direndahkan Prof. Dan menurut saya itu juga salah satu hal yang menyebabkan patriarki itu ada di Indonesia. Dan pembagian kerja antara kerja-kerja domestik ataupun dan juga kerja-kerja publik gitu ya, menurut saya harus sama-sama dihargai. Dan
saya juga ingin mengatakan bahwasanya pekerja rumah tangga ini banyak problematikanya. Seingat saya draft terakhir itu mereka belum menemukan sebenarnya rumus yang paling ampuh terhadap pengupahan terhadap mereka itu seperti apa. Lalu yang menjadi concern saya juga terkait dengan pengawasan, Prof. Pengawasan dari pekerja rumah tangga yang direkrut oleh lembaga. Nah itu pemerintah belum mempunyai sama sekali pengawasan terhadap pekerja rumah tangga. Nah itu bagaimana pandangan Prof mengenai rancangan undang-undang tersebut dan bagaimana menurut Prof cara untuk mengatasi bahwasanya patriarki itu harusnya tidak ada di Indonesia, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan Prof, silakan dijawab Prof. RUU itu sudah masuk di prolegnas DPR. Sekarang tinggal kesepakatan partai-partai. Ingat ini negara demokrasi. Kalau pemerintah sudah ngajukan lalu DPR-nya tidak melanjutkan, kita tidak bisa memaksa juga. Oleh sebab itu masyarakat sipil harus kuat juga, perguruan tinggi harus kuat juga mendorong bahwa itu penting. Nah yang RUU ini saya ikut dulu meluncurkan melalui Longmas ya, dari Monas ya, dari Monas kita keliling kembali lagi ke Monas lalu pidato ini supaya segera disahkan beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan segera ditanggapi oleh DPR. Tapi kalau ini misalnya pada periode ini tidak ditanggapi juga, nanti pemerintahan yang akan datang insya Allah ini akan masuk prioritas utama di periode pertama. Langsung jadi prioritas tuh Pak. Gitu. Cukup, sudah terjawab. Nggak usah masuk ke materinya karena materinya sudah ada di RUU. Silakan. Terima kasih, Prof. Boleh Sudah foto puas? juga, Prof? Sudah puas? Iya, boleh foto juga, Prof. Oke. Biasa Prof, foto dulu Prof. Yuk difotokan. Oke, terima kasih. Kita pertanyaan berikutnya. Iya, duduk dulu. Oke, silakan Mas. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan Prof. Nama saya Johnson, saya dari Sumatera Utara, Prof. Jauh. Saya dan kawan saya dari Lampung tadi berdiskusi sehingga kami menimbulkan beberapa pertanyaan, Prof. Pertanyaan saya yang pertama, Profesor Mukhtar Kusuma Atmaja pernah mengatakan hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, Prof, itu adalah salah satu presiden buruk bagi Republik ini. Tapi ada pepatah yang mengatakan daripada mengutuki kegelapan lebih baik mencari lentera. Kalau Prof Mahfud dan Pak Ganjar terpilih menjadi presiden, bagaimana mewujudkan yang dianut Indonesia trias politikanya Montesquieu, yaitu pemisahan kekuasaan. Itu yang pertama, Prof. Yang kedua, ketika melihat anak darah biru menjadi salah satu pemimpin, ibarat dia ke puncak tanpa mendaki, Prof. Di situ saya pesimis, tapi saya melihat Prof Mahfud yang anak orang biasa dan Pak Ganjar yang anak orang biasa, makanya kami anak muda ini berani bermimpi. Yang menjadi permintaan saya, Prof, bagi kami dong tips and trick bagaimana supaya anak muda ini berani bermimpi biarpun dia bukan darah biru dan anak siapa-siapa, Prof. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga, Prof, mohon izin, Prof, saya minta waktunya untuk foto, Prof, karena jujur saya ngefans sama Prof karena Prof itu salah satu Menko Polhukam kalau tidak saya salah dari non militer tapi bisa merangkul militer dan sipil, Prof. Sekian dan terima kasih. Langsung dapat jaket kayaknya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sebelum bertanya saya tanya dulu itu topinya apa, jaga NU itu apa, Pak? Jaringan Ganjar Nusantara. Wah, bagus. Karena saya sebagai mukharib di Jawa Tengah membidangi di Kota Semarang, yaitu mendukung Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD untuk menjadi presiden dan wakil presiden 2024-2029. Kabul. Nama saya Mat Rozi. Ya. Yang mempunyai putra di MUI Pusat Jakarta
Dr. Arif Fahrudin. Ya, pertanyaannya pada saat tanggal 21 Januari hari Minggu saya nobar cawapres. Di situ Bapak Prof. Mahfud MD mengatakan strategi untuk kelancaran daripada redistribusi reforma agraria. Saya menempati di tanah yang tidak ada sengketa selama 50 tahun lebih. Dulunya rawa-rawa, belumbang-belumbang yang sudah ada surat keterangan penguasaan tanah yang ditandatangani oleh lurah, camat, tidak ada sengketa. Berkali-kali saya mengajukan sertifikat, selalu gagal karena di Kelurahan Kemijen terdiri 11 RW, yang RW 3 tidak pernah diluluskan permintaan sertifikatnya. Pada saat PTSL hanya pada saat K3.3, artinya berhenti, sehingga kemerdekaan saya belum merdeka karena usia saya sudah 73 tahun belum merdeka. Oleh karena itulah saya menuntut kemerdekaan ini dengan adanya payung hukum berdasarkan peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tanggal 24 September 2018. Di situ dijelaskan bahwa tanah yang ditempati oleh warga lebih dari 20 tahun supaya diberikan haknya. Padahal di dalam surat SK Menteri Agraria pada saat itu Pak Sony Harsono, yaitu nomor H-58 tahun 97 tanggal 31 Juli 1997, Presiden memberikan haknya kepada masyarakat dan supaya BPN kota membuatkan sertifikat. Tetapi mimpi bertahun-tahun sampai sekarang saya belum menerima sertifikat sama sekali, gagal. Bahkan kemarin tanggal berapa, 20 tanggal 19 pada saat menyapa Bapak RW saya yang namanya Pak Karjono tadi yang menggebu-gebu usianya 80 tahun, dia tidak menerima yang sertifikatnya yang keluarnya RW 6 RW 2, padahal RW 2 adalah ranahnya adalah zona merah karena ada Pertamina. Kenapa dikeluarkan PTSL sedangkan di tempat saya tidak ada apa-apanya, tidak dikeluarkan. Payung hukum yang terakhir Pak, peraturan Presiden nomor 62 2023 tanggal 3 Oktober 2023 yang baru saya pelajari pada halaman 26-27 dijelaskan kontribusi restribusi daripada pensertifikatan adalah tergantung dari BUMN. BUMN-nya sekarang dipegang oleh Erick Thohir. Saya sudah menyurati tanggal 7 September 2023 kepada Erick Thohir, tidak dijawab sama sekali. Sehingga MUI, saya minta bantuan ke MUI Jakarta untuk audiensi dengan Komnas HAM, Komnas pada tanggal 13 Januari. Dan oleh MUI Jakarta, anak saya Arif Fahrudin sudah diajukan ke mejanya Pak Mahfud MD sebendel ini Pak. Ini bukti-bukti di mejanya Pak Mahfud MD sudah ada di sana. Kapan itu diserahkan? Serahkan pada tanggal Senin, hari Senin Pak. Oh ya, Mas, saya bawa lagi. Jadi begini, kan hari Senin, baru. Oke Pak, selesai. Nanti ini saya sampaikan ke Pak Erick Thohir. Ke Pak Erick Thohir itu kan bukan pejabat politik, bukan ketua partai, mungkin tidak sedang ikut kampanye. Nanti saya serahkan. Karena kalau menteri itu tidak menjadi calon, tidak jadi ketua partai politik, mestinya tidak boleh ikut tim kampanye. Mudah-mudahan nanti saya sampaikan Pak. Oke Pak, nanti saya bawa, saya pelajari, semuanya sudah dicatat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Mahfud, ini sebenarnya hanya curhatan ibu rumah tangga. Ibu siapa namanya? Saya Dia. Bu Dia. Rumah saya itu statusnya hampir sama dengan yang Bapak tadi. Cuma rumah saya itu daerah Janggli Pak. Rumah saya itu juga sudah lama mau disertifikatkan tapi ditolak terus sama PTSL. Tapi hampir sama, iya. Kita sudah menempati rumah itu lebih dari 20 tahunan. Jadi katanya kan kalau udah 20 tahun lebih, jadi kita bisa untuk membuat sertifikat.
Tapi ternyata tidak bisa, padahal juga sudah ada hak penguasaan dan hak tidak bersengketa yang ditandatangani oleh Pak Camat juga Pak Lurah. Saya ini curhat Pak tentang masalah perut. Saya ibu rumah tangga biasa. Suami hanya kuli yang gajinya itu sehari per hari Pak, per hari itu 50.000. Nah, sedangkan ekonomi sekarang itu tambah naik. Kalau adik-adik yang mahasiswi ini kan pikirannya pelajaran, HAM dan lainnya. Kalau kita ibu rumah tangga tuh memikirkan masalah perut Pak. Jujur nih Pak, kemarin masalah waktu pandemi, kita memang banyak bantuan dari pemerintah. Tapi bantuan itu tidak merata Pak. Kita sudah protes ke Bu Lurah, tapi juga hasilnya nol. Terus kedua, setelah pandemi lewat, anak saya tuh kerjanya kena PHK karena kontrak, sistem kontrak gitu Pak. Terus kerja di pabrik Pak, pabriknya pindah dari Semarang kota yang tadinya gajinya UMR hampir 3 juta, pabriknya pindah keluar kota Pak. Kalau anak saya mau mengikuti pabrik, anak saya bisa lanjut, tapi dengan gaji di bawah UMR Semarang. Sedangkan rumah Semarang, pabriknya harus di daerah sana Pak, Meranggen jauh sana Pak. Otomatis kan biaya transportasi tambah. Nah, yang saya pengen Pak Mahfud untuk ngasih solusi Pak, saya kepengen banget Pak. Tolong Pak, untuk kontrak itu dihapuskan saja Pak. Kita kepengennya tuh rakyat tuh hidup tenang, makmur, perut juga bisa terpenuhi. Otomatis kita nggak akan berontak Pak. Kita manut sama pemerintah. Apapun, suruh bayar pajak kita juga manut. Tapi kok nyatanya tambah hari, tambah tahun kok tambah sulit. Saya berharap nanti pemerintahan di bawah kendali Bapak Mahfud dan Bapak Ganjar ya harus bisa memperjuangkan kita ini Pak. Saya ini rakyat kecil Pak, ibaratnya saya diusir dari tanah kelahiran saya karena tanah itu tidak bersertifikat. Udah saya perjuangkan kemarin sampai Bu Lurah juga, tapi nggak ada hasil. Tolong Pak, kita tolong, ini curhatan saya Pak. Baik Bu. Ya terima kasih Bapak ya. Semoga Bapak Mahfud sehat selalu. Amin. Jaya menang hari ini ya. Ya Bapak, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya. Luar Semangat biasa. Bu. Baik ya, jadi begini ya, ini penting nih soal yang Pak Matrozi dan Ibu Dian, soal tanah sudah diduduki lama, sudah punya keterangan dari lurah, camat, gire, sudah ada. Tiba-tiba sekarang dia diusir, ada yang mengusir di berbagai tempat tuh banyak. Sudah tinggal di situ puluhan tahun, tiba-tiba hanya karena ada orang lain yang entah membeli dari mana sertifikat, tiba-tiba diusir. Katanya ini tanahnya orang, ini ada sertifikatnya. Padahal menurut aturan tanah yang sudah diduduki 20 tahun minimal dan tanpa ada yang mengklaim sebagai pemilik itu diberikan sertifikasi legislasi itu tadi. Nah, oleh sebab itu masalah yang seperti ini di Indonesia sangat banyak. Di meja saya itu tumpukan laporan tahun 2023 aja laporan seperti ini ada 2.587 dari seluruh Indonesia. Oleh sebab itu tidak bisa saya nanggapi Bu Dia dan Pak Matrozi satu persatu. Ini harus ditelusuri dari sudut kebijakan. Kebijakan yang sifatnya umum sehingga nanti bisa selesai sekaligus. Pokoknya kita harus bekerja untuk rakyat. Ya. Karena negara ini ada dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Itu prinsipnya. Terima kasih. Oke, satu terakhir. Terakhir dong. Satu pertanyaan terakhir. Ini terakhir ya. Oke. Sebelum saya tanya ke Prof Mahfud,
Saya mau tanya Bapak Ibu teman-teman, ada yang tahu pengalaman paslon lain? Aduh, enggak ada ya. Oke, lanjut saja Prof. Jadi ke intinya saja, saya dari mahasiswa Unika Sugio Pranoto, jurusan Ilmu Komunikasi. Nama saya El Syadai. Ya. Jadi ini mungkin teman-teman di sini belum banyak yang tahu mengenai bansos atau bantuan sosial. Jadi saya dari latar belakang keluarga saya mengelola salah satu panti asuhan, Prof. Boleh dicek di Dinas Sosial Terakasih. Itu tempatnya di Mijen. Kemudian yang jadi keresahan saya sekarang ini adalah bahwa bantuan sosial itu semakin tahun itu semakin turun, Prof. Jadi pada awalnya itu pernah kami mendapat, saya sebut tunainya saja langsung Prof, sekitar 150 juta ditambah sembako. Itu yang pertama Prof. Kemudian selanjutnya mulai turun angkanya 50 juta dengan sembako, dan yang terakhir kali itu hanya mendapatkan sembako saja. Sedangkan program dari pemerintah tentang stunting itu mengedepankan anak-anak yang stunting itu untuk bisa dapat memiliki gizi yang baik. Sedangkan di sembako itu hanya ada beras, indomie, dan minyak. Terus gizinya dari mana, Prof? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika Prof Mahfud ini selanjutnya akan menjadi capres kalau Tuhan izinkan, apakah Prof Mahfud berani menjamin bahwa bantuan sosial itu setidaknya stabil, Prof? Uang tidak hanya untuk makan para pejabat untuk rapat, tapi juga ke anak-anak yang terpinggirkan itu, Prof, di panti asuhan itu, Prof. Terima kasih, Prof. Oke. Pakai topi. Prof, boleh minta foto dulu? Boleh, silakan. Silakan Mas. Silakan, duduk Mas. Duduk Mas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, El Profesor Mahfud MD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadika Febrian Maulana. Kebetulan kami satu alma mater, Prof. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Baik, izin bertanya, Prof. Di sini saya ingin mewakili dari teman-teman buruh Gojek, saya ingin mewakili dari teman-teman buruh Shopee, buruh-buruh kurir yang mungkin saat ini tergolong tenaga kerja informal. Bahwa saya di sini, saya juga mengalami keresahan, Prof, bahwasanya polemik dari ekonomi digital tidak mampu memberikan perlindungan hukum kepada pekerja-pekerja informal. Bahkan, Prof, kalau kita lihat yang digaungkan pertama kali adalah fleksibilitas kerja, tapi nyatanya mereka jauh bekerja dari jam proporsional kerja. Di satu sisi, ketika kita bicara tentang gamifikasi, justru mereka seolah-olah bekerja seperti bermain game, yaitu mengejar rating atau mungkin mengejar reward dari pekerjaan itu sendiri. Nah, pertanyaan saya di sini adalah bagaimana strategi Prof Mahfud? Kalau kita sebagai anak hukum pasti mengenal asas-asas hukum, yaitu asas kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian hukum. Maka dari itu bagaimana cara Prof Mahfud untuk menjamin asas-asas tadi kepada pekerja-pekerja informal yang saat ini ada di Indonesia? Terima kasih, Prof. Pertanyaan Langsung, Prof. Wah. Langsung dijawab, Prof. Langsung ada solusinya kayaknya ini. Sudah ya? Oke. Sudah. Ini terakhir. Baik, ini yang terakhir, Mas El Sati tadi yang dari Sugiro Pranoto. Soal bansos ya, ini anak bekerja di panti sosial. Ini bekerja untuk kemanusiaan, ini penting. Saya ingin bicarakan tentang bansos itu menyangkut 3 hal. Satu, bahwa bansos itu bukan bantuan dari pemerintah, tapi bantuan dari negara. Negara itu kalau penyelenggara sehari-harinya adalah pemerintah dan DPR. Berarti bansos itu bukan karena kemurahan seseorang, tapi memang ada di dalam ketentuan hukum. Tidak boleh itu dianggap bantuan dari seseorang yang berakibat bahwa itu dianggap sedekah. Itu kewajiban konstitusi pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Lalu itu diturunkan di dalam APBN oleh DPR bersama pemerintah.
bukan oleh pemerintah sendiri. Ya, jadi itu bantuan dari negara gitu. Yang kedua, selama ini memang bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Ada yang seharusnya dapat tidak dapat, ada yang seharusnya tidak dapat. Sehingga ada orang yang sudah mati masih tercatat dikirimi, ada orang yang sudah bekerja, sudah tidak lagi menjadi orang miskin, sudah pergi dari desanya masih dapat. Itu soal administrasi kependudukan kita yang harus diperbaiki. Lalu yang ketiga, bahwa nilainya turun secara terus-menerus. Kualitasnya juga turun secara terus-menerus. Bagaimana ini? Kok bisa terjadi? Nanti kita lihat. Saya perlu datanya tentang ini untuk dibandingkan dengan kenapa bisa turun nilainya setiap tahun. Ya, nanti kita pelajari. Tidak bisa saya solusi sekarang karena harus tahu dulu apa benar itu terjadi. Kalau benar ya kita selesaikan dalam kebijakan. Saudara Maulana dari Fakultas UGM UGN, bagaimana strategi ini untuk menegakkan hukum dari berbagai tadi ada pekerja-pekerja informal dan sebagainya. Hukum itu memang harus memenuhi 3 prinsip. Ada juga yang menyebutnya 3 tujuan, yaitu pertama harus pasti. Sehingga aturan-aturan itu harus pasti. Yang kedua harus memberi manfaat. Itu asas kepastian, asas kemanfaatan. Yang ketiga harus adil, karena ada kepastian tapi tidak adil. Ada pasti, misalnya ini daftar orang miskin di suatu desa, itu pasti di dalam aturan, tetapi ini ternyata isinya salah. Orang tidak miskin kok masuk, orang miskin kok di luar. Nah itu pasti tapi tidak adil, itu harus diperbaiki lagi. Kemudian kemanfaatannya apa, itu juga harus kita ukur. Oleh sebab itu nanti semua ini akan direview, tapi tentu saja kita tidak akan terlalu banyak waktu besok mereview ini karena masalah-masalahnya sudah saya dapatkan dari masyarakat ketika saya berkeliling seperti ini. Saya sudah tahu masalah-masalahnya, tinggal solusinya nanti kalau Tuhan menakdirkan kita memerintah, semua ini tinggal diformulasikan dalam aturan hukum yang tidak bertele-tele. Oke. Selesai.